adik-adik, akhirnya kita kembali bertemu lagi ya. Kakak harap kalian semua berada dalam keadaan yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Nah, pada pertemuan kita kali ini, izinkan kelompok dari Kak Pamela dan juga Kak Uci untuk memandu kalian dalam materi pembelajaran hari ini. Kalian pasti sudah tidak sabar kan untuk belajar? Karena itu, simaklah video materi yang akan kakak berikan ini ya. Oke, adik-adik, kalau kalian sudah bisa lihat nih slide PowerPoint yang kakak berikan, kalian pasti melihat ada gambar bus, gambar kereta, pesawat. Nah, dari gambar-gambar tersebut, adakah yang bisa menebak kira-kira kita akan belajar apa ya hari ini? Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang alat transportasi. Nah, alat-alat transportasi ini merupakan materi dari kelas 3 SD yang diambil dari tema 7. Nah, kalian pertama kali akan kakak perkenalkan tentang pengertian dari transportasi sendiri. Transportasi adalah alat yang digunakan untuk memudahkan orang-orang yang bepergian dari suatu tempat ke tempat lainnya. Transportasi untuk memindahkan objek dilakukan pertama kali dengan menggunakan tenaga manusia, seperti dengan menjinjing dan juga memikul sebuah kendaraan. Nah, perkembangan teknologi transportasi sendiri berkembang dengan sangat cepat. Nah, dimulai dengan penerapan mesin uap untuk angkutan kereta api dan juga kapal laut, kemudian disusul dengan ditemukannya mesin dengan pembakaran dalam. Nah, penemuan selanjutnya itu yang sangat mempengaruhi sistem transportasi kita adalah dengan dikembangkannya mesin turbin gas yang kemudian menjadi turbojet yang digunakan pada pesawat terbang. Nah, makanya sekarang kita sudah berkembang pesat sekali ya, bisa berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya dengan menggunakan pesawat terbang, karena ada inovasi dari turbojet itu. Nah, di transportasi laut sendiri, penemuan yang spektakuler adalah dengan pengembangan bahan bakar nuklir, yang saat ini banyak digunakan pada kapal selam. Nah, anak-anak, manfaat teknologi transportasi yang benar-benar dirasakan oleh orang-orang itu adalah sekarang kita bisa berpindah lokasi dengan waktu yang relatif cepat. Berbeda dengan zaman dahulu, mungkin saja nenek moyang kita harus berpindah tempat dengan berjalan kaki yang membutuhkan waktu sangat lama. Nah, banyak orang juga sekarang menyediakan jasa travel bagi orang-orang yang ingin pergi liburan ke suatu tempat dan juga menyediakan penyewaan alat transportasi. Nah, anak-anak, ada beberapa jenis transportasi yang kakak akan jelaskan sekarang, yaitu ada 4 jenis. Yang pertama, transportasi darat. Yang kedua, transportasi laut atau air. Yang ketiga, transportasi udara. Dan yang keempat, transportasi publik. Nah, transportasi darat itu apa sih, Kak? Transportasi darat adalah suatu alat yang dapat digunakan atau menjadi transportasi yang dapat digunakan tentunya di darat saja. Alat transportasi ini dipilih berdasarkan kepada faktor-faktor yang diantaranya yaitu jarak perjalanan, ukuran, dan kerapatan pemukiman atau perkotaan, jenis dan spesifikasi kendaraan, tujuan perjalanannya, dan faktor sosial ekonomi. Nah, contoh dari transportasi darat ini seperti sepeda motor, mobil, gerobak, kereta api, dan lain-lainnya. Kalian pasti sudah sangat familiar. Yang selanjutnya yaitu transportasi laut atau air. Nah, transportasi air ini
tentunya digunakan di air ya. Nah, alat transportasi ini dipilih oleh banyak warga masyarakat yang dominan tempat tinggalnya di daerah perairan atau bagi para wisatawan yang pergi ke sungai atau laut untuk berwisata menggunakan alat transportasi air ini. Nah, kalian pasti sudah tahu juga ya, contoh dari transportasi air ini adalah rakit, perahu, boat, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya yaitu transportasi udara, yaitu tentunya alat transportasi yang bisa digunakan di udara. Nah, alat transportasi ini diminati oleh masyarakat yang hendak bepergian ke daerah yang sangat jauh, seperti contohnya pergi ke benua lain atau sedang dalam keadaan penting. Kenapa? Karena transportasi udara ini waktu yang diperlukan relatif sangat cepat untuk sampai ke tempat tujuan. Nah, contoh dari alat transportasi udara adalah helikopter, pesawat terbang, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu jenis yang terakhir adalah transportasi publik. Transportasi publik adalah semua alat transportasi yang dimana para penumpangnya tidak menggunakan kendaraannya sendiri atau secara pribadi ketika mereka bepergian. Nah, alat transportasi ini bersifat umum yang artinya dapat digunakan untuk semua orang yang ada di seluruh dunia atau dalam suatu wilayah tanpa terkecuali. Contoh dari alat transportasi publik adalah kereta, bis, dan tidak hanya itu, tetapi kepada pelayanan yang diberikan dari beberapa maskapai, yaitu seperti maskapai penerbangan, taksi, feri, dan lain-lainnya. Nah, transportasi publik atau umum ini dapat digunakan oleh banyak orang. Dan ketika menggunakannya, dikenakan tarif atau membayar upah sesuai dengan tarif yang sudah ditetapkan oleh pengantarnya atau penyedia jasanya berdasarkan jarak tempuh dan juga atas faktor lainnya. Seperti mungkin jenis kendaraannya. Kalau kalian naik motor, mungkin tarifnya lebih murah dibandingkan kalian naik mobil. Seperti itu. Nah, anak-anak, coba kalian lihat, ini ada alat-alat transportasi. Kita review kembali ya. Contoh dari alat-alat transportasi darat tadi seperti ada mobil, sepeda, dan juga motor. Yang selanjutnya, alat transportasi laut atau air, yaitu tentu ada kapal, perahu, atau sekoci, dan juga boat. Nah, alat transportasi udara contohnya adalah pesawat terbang, balon udara, dan juga helikopter. Lalu, contoh dari alat transportasi publik adalah taksi, bus, dan juga kereta. Nah, anak-anak, sampai di sini materi yang kelompok Kapamela bisa berikan kepada kalian. Jika kalian memiliki pertanyaan, kalian bisa tanyakan langsung kepada kami ya. Terima kasih banyak ya adik-adik atas partisipasi dan juga waktu kalian untuk menyimak dalam materi ini. Terima kasih. Dadah semuanya.